Kembali di Kompasnya, Saudara. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB tidak menghadiri sidang pemeriksaan saksi. Tim penasihat hukum menyebutkan kondisi NMB yang masih sakit tidak memungkinkan kehadirannya di ruang sidang. Kondisi Lukas NMB disebut menurun jelang persidangan lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi. Penasihat hukum Lukas NMB, Oce Kaligis, menyebutkan NMB dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk menjalani perawatan pada minggu lalu. NMB didakwa menerima suap senilai 46 miliar rupiah dan dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah saat menjabat sebagai Gubernur Papua. Jaksa berencana menghadirkan 5 saksi dalam persidangan hari ini. Lalu bagaimana jalannya persidangan tanpa kehadiran terdakwa Lukas NMB? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Rangga Indrayana di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Rangga, hari ini terdakwa NMB dinyatakan sakit dari penasihat hukumnya. Lalu persidangan akan ditunda berapa lama dan hari apa akan dilanjutkan? Baik ya, selamat siang Yuno dan saudara. Rencananya sidang ini akan dibantarkan dari tanggal 16 hingga 31 Juli 2023 karena kondisi NMB yang dinilai tidak memungkinkan untuk hadir dalam ruang persidangan. Rencananya sidang akan dilanjutkan dengan agenda second opinion atau opini kedua dari anggota Ikatan Dokter Indonesia untuk memastikan apakah NMB pada waktu itu pada tanggal 1 Agustus nanti sudah fit to stand trial atau istilahnya sudah layak menjalani persidangan sesuai standar hukum internasional, karena seperti yang disebutkan oleh tim kuasa hukum Lukas NMB, apabila memaksakan seorang terdakwa untuk hadir dalam persidangan tanpa memastikan kelayakannya atau kesehatannya, hal ini dinilai tidak manusiawi oleh standar internasional. Sehingga kita akan menantikan lanjutnya persidangan pada tanggal 1 Agustus nanti dengan opini kedua dari anggota Ikatan Dokter Indonesia. Padahal pada hari ini sebetulnya sudah dihadirkan sejumlah saksi, tepatnya 5 saksi yang dihadirkan dari Papua untuk memberikan keterangan mengenai dakwaan Lukas NMB yang dinilai menerima suap senilai 46 miliar rupiah dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Sehingga tentunya kami masih akan menantikan bagaimana lanjutnya persidangan sesudah second opinion atau opini kedua ini diberikan untuk memastikan apakah Lukas NMB bisa hadir dalam persidangan sesudah masa pembantaran dari tanggal 16 hingga 31 Juli. Juno? Ya Rangga, untuk saat ini apa saja informasi dari penasihat hukum Lukas NMB terkait dengan kondisi kesehatannya? Baik ya Juno dan saudara, untuk kondisi Lukas NMB sendiri, menurut tim kuasa hukum Lukas NMB, ia selama 2 hari ini kondisinya menurun, kondisi kesehatannya menurun, dan mengalami sejumlah gejala seperti pusing, mual, dan juga kondisi lainnya yang konsisten dengan gejala penyakit ginjal kronis. Mereka menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan dari sesama tahanan di rutan KPK, Lukas NMB tidak menerima makanan yang layak untuk seorang yang sakit, malah diberikan makanan untuk orang sehat yang tidak cocok karena kondisinya. Sehingga mereka dari tim kuasa hukumnya juga menilai bahwa hal ini merupakan perlakuan yang tidak layak bagi Lukas NMB karena kondisinya yang memerlukan perawatan khusus. Untuk informasi selengkapnya, berikut adalah keterangan lengkap dari tim kuasa hukum Lukas NMB. Nah, itu pun kita melalui acara yang sangat berbelit-belit. Akhirnya kan dokter bilang mesti dirawat di rumah sakit, tetapi JPU tetap mau kasih pulang sama dia. Dokter nggak biarkan, dokter kan lebih tahu. Akhirnya dengan prosedur yang berbelit-belit jam 1 malam setuju untuk dirawat. Sampai sekarang masih tidur, masih diinfus ya. Ya, diinfus ya. Udah pasti nggak bisa dilanjutkan, not fit to stand trial. Ya, kedepannya waktu katakanlah kasus sebelumnya yang saya alami, itu ada putusan bahwa diobati sampai sembuh, itu aja. Jadi nggak tunggu itu musuh. Karena itu undang-undang undang-undang secara internasional, seseorang yang sakit harus dihargai, dia punya human right untuk itu berobat sampai sembuh. Itu. Baik ya, demikian keterangan dari tim kuasa hukum Lukas NMB. Seperti yang sudah disebutkan, Lukas NMB dinilai tidak
layak untuk menjalankan persidangan. Dan mereka juga menyebutkan bahwa Lukas NMB tidak bisa hadir bahkan secara daring karena kondisi kognitifnya di mana ia kurang responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti yang dilaporkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukumnya yakni Petrus Bala Petiona, sehingga secara daring dalam kurun waktu 2 minggu depan ini juga tidak memungkinkan, sehingga kami harus menanti hingga tanggal 1 Agustus nanti di mana seorang dokter dari Ikatan Dokter Indonesia akan memberikan analisanya mengenai kondisi Lukas NMB, apakah ia akan layak untuk menjalankan persidangan lanjutan. Juno? Jadi kan bagaimana upaya dari pihak pengadilan untuk menanti dari keputusan dokter menilai kesehatan dari Lukas NMB 2 minggu ke depan dan nantinya dugaan suap maupun gratifikasi dengan terdakwa Lukas NMB akan dilanjutkan dalam persidangan berikutnya. Terima kasih rekan Rangga Indrayana dari Pengadilan Tipikor Jakarta.